Selamat siang buat sporters, kembali di Sport 1 TV. Kali ini di episode kedua atau untuk acara interview live. Kali ini kemarin kita sudah mendatangkan ikonnya Persija, Ramdan Listalbu. Kali ini kita kedatangan dari jauh dari Bandung, sebenarnya dari Tangerang sih, tapi ini salah satu bintangnya, salah satu pemain kebanggaan Persib Bandung, Maung Bandung. Inilah Ahmad Jufrianto. Selamat datang. Aku pakai Pak Jupe. Jupe. Jupe aja. Oke, Jupe adalah salah satu pemain yang dari junior sudah sangat sudah sangat beredar di sebuah klub nasional cukup bagus. Dia bahkan di umur sekitar 19-20 udah masuk timnas senior, bahkan dia menjadi pemain paling muda waktu itu di Piala Asia 2007. Ivan Kolev waktu itu pelatihnya. Dia menjadi salah satu pemain yang bisa dikatakan racing star saat itu. Nah, kali ini buat para supporters boleh bertanya, ada mention ke sport_1 dengan hashtag tanya Jupe, lalu ada di line kami di @sport1, begitu juga di Instagram kami di @sport_1. Jadi kita akan mulai bertanya-tanya, ngabuburit sih, walaupun ngabuburitnya agak jauh gitu ya. Tapi kita tanya-tanya ini live, kita melihat, kita bisa tahu sedalam jeroannya seorang Ahmad Jufrianto atau Jupe. Boleh tentang istrinya, boleh tentang pacarnya dulu, boleh tentang nggak akan kesukaan, boleh tentang kebiasaan kecil, nggak melulu tentang perfect bola tentunya ya. Oke. Nah, kita tadi katanya teman-teman ini antusias banget, bahkan ada salah satu akun Instagram dari @maung bandung juga repost di Instagram. Ini mungkin saya langsung tanya, ini pertanyaan pertama. Saya pengen mengakomodir ini pertanyaan seorang, ini kayaknya pendukung Persib. Nah, ini namanya @erlangga yoga 406. Ya, dia tanya gini: adakah rencana untuk pensiun di Persib jika sepak bola Indonesia sembuh kembali? Ya, kemungkinan ada. Setelah sepak bola kita sembuh kembali, saya lihat Persib juga setiap tahun dia ada selalu keinginan yang serius gitu. Jadi menatap setiap musim, setiap kompetisi dia selalu serius dalam manajemen, dalam pemain, gitu. Sebuah botok juga. Jadi kenapa enggak dengan presiden seperti itu? Dulu waktu memutuskan menerima tawaran Persib itu pertimbangannya apa sih awalnya? Waktu itu kan sukses dengan Sriwijaya FC. Apakah ada pertimbangan, tentunya dekat dengan keluarga pasti, tapi pasti kan ada pertimbangan yang lain yang tentunya yang juga besar yang dipertimbangkan oleh Jupe waktu itu? Banyak sih sebenarnya, dimulai dari pelatih. Pertama kan sebelumnya saya sudah pernah kerja bareng sama Pak Jajang di Pelita gitu. Walaupun cuma 1 tahun, tapi sedikit banyak itu membantu adaptasi kita di lapangan lah gitu. Terus kedua, faktor teman-teman di situ, banyak senior-senior saya yang sudah bergabung di situ juga. Mereka menceritakan lah gitu, di Persib tuh begini, terus ayo gabung, kita kerjasama lagi gitu. Terus ketiga yaitu faktor-faktor kayak normal kayak finansial, terus dukungan supporter, faktor keluarga pasti ya, itu yang membuat saya akhirnya bergabung dengan Persib. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat tahun pertama ya di Persib debut langsung juara, gitu. Apa sih yang membuat klik dengan Persib, walaupun kita tahulah di Persib banyak bintang ya. Bahkan mungkin kalau ngomongin Jupe, mungkin kalau urutan kebintangan nomor sekian, karena masih ada strikernya bagus, ada Tantan, ada pasti orang melihatnya kan yang suka cetak gol. Tapi kalau ngomongin mainnya Jupe kan juga sering cetak gol gitu. Nah, apa sih yang buat klik di Persib sampai saat ini? Ya itu faktor adaptasi dengan pemain ya. Itu kan yang paling penting di lapangan. Instruksi yang diberikan pelatih itu nggak bakal jalan di lapangan tanpa ada komunikasi yang bagus di antara pemain. Nah, itu yang saya rasakan
tahun pertama saya bergabung di Persib, ketemu dengan pemain-pemain seperti Ridwan, Nutina sama senior-senior yang lain itu kan, yang notabene sebelumnya saya sudah pernah bekerja bareng dengan mereka di Sriwijaya selama 2 tahun, di Blitar juga pernah gitu. Terus ya mungkin di timnas juga sering bareng mereka, begitu gabung ke sana kita punya visi yang sama, kita punya prinsip yang sama dalam bermain. Itu yang membuat tahun pertama saya mungkin di sana agak cukup dibilang alhamdulillah inilah berhasil. Ya, ini kayaknya bobotoh yang nanyanya. Di line kami ada Eza Panca Julianto. Rahasia apa Julianto kuat dalam bertahan di belakang itu apa? Nah, ini rahasianya. Mungkin dia selain bobotoh juga seorang back kali ya. Jadi nanya resepnya gitu. Ya, latihan dengan keras sih, maksudnya sebenarnya bukan latihan dengan keras. Jadi lakukan maksimal mungkin apa yang diberikan sama pelatih gitu. Kalau kita udah melakukan semaksimal mungkin apa yang diberikan sama pelatih, karena pelatih punya porsi sendiri, dia lebih tahu materi macam apa yang akan dikasih ke pemainnya. Selagi kita melakukan itu dengan maksimal, saya rasa kita ya mungkin kalau menurut saya ya nggak perlu kayak di luar kita latihan sendiri lagi, karena yang diberikan pelatih itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi kita harus lakukan maksimal mungkin apa yang diberikan pelatih. Nah, udah jawab kan. Nah, kalau ini dari lain lagi nih. Ini pertanyaannya, ini bobotoh banget kayaknya. Namanya Angga Saputra Sirait. Masih bertahan nggak musim depan di Persib Bandung? Nah, pertanyaannya berat kan? Insya Allah kalau sepak bola kita udah sembuh. Iya sih, sepak bolanya agak demam kayaknya. Nah, kembali ke Juve tadi kita sudah bahas tentang Persib dan bagaimana dia sudah ngomong bagaimana kliknya Persib, bagaimana hubungan dengan manajemen. Nah, sekarang bagaimana kalau ngomong soal bobotoh nih? Pernah di Sriwijaya, pernah di Arema, pernah di Tangerang, kota sendiri ya, dan semua punya basis supporter yang sangat luar biasa banget. Nah, ini ngomong bobotoh nih, punya kalimat khusus atau pesan khusus atau sesuatu khusus buat bobotoh? Luar biasa ya bobotoh, begitu saya masuk, apa yang orang bilang jadi sebelumnya, di Bandung supporternya gini, ada yang bilang kritis, ada yang bilang ya itu cintaan mereka terhadap sepak bola. Yang saya rasakan di sana ya gini loh, supporter tuh ya kayak gini gitu. Maksudnya cinta mereka terhadap Persib, terhadap pemain tuh lebih dari segalanya. Mungkin sama-sama cinta mereka terhadap pemain, terhadap Persib melebihi keluarga mereka mungkin ya gitu. Jadi luar biasa buat bobotoh. Ada nggak salah satu bobotoh yang dekat gitu? Bisa sebut nama di sini. Mungkin bisa kirim salam ke dia kalau semoga dia nonton gitu sih. Siapa gitu ya. Bobotoh. Saya ini agak tersentuh saat kalau misalnya masuk ke lapangan, itu kan selalu turun dari bus masuk ke lorong. Kalau nggak di lorong masuk ke lapangan, dia ada di lorong mau masuk ke ruang ganti dari lapangan. Dia dengan duduk dengan kursi roda, selalu ada gitu. Jadi ya pertama kali saya turun, ya tersentuh dengan dia. Oh, jadi ada satu bobotoh yang pakai kursi roda gitu ya? Apa sih yang membuat kan pasti kangen sama keluarga di Tangerang ya? Terus apa sih yang membuat harus membunuh itu ketika harus di Bandung gitu dengan apalagi anak lagi lucu-lucunya kan, lagi tumbuh gitu? Apa sih yang membuat di sana? Ya sekarang kan teknologi canggih ya, bisa dengan video call, dengan video chat. Terus jarak dari Jakarta ke Bandung juga kan nggak jauh, bisa ditempuh dalam waktu 3 jam lah, paling 2 jam setengah, 3 jam. Jadi kalau misalnya memang kangen, telepon aja suruh datang, atau saya juga mungkin pulang. Itu kalau waktunya agak spare, waktunya libur agak lama gitu. Mana tadi? Oke, ini kayaknya bobotoh yang peduli dengan masalah PSSI sekarang. Di Instagram namanya Raindra_Takarullah. Menurut Anda bagaimana sikap Menpora dan PSSI buat para pesepak bola di Indonesia jadi pengangguran, ditambah lagi tidak jelaskan dari mereka berdua untuk bersatu kembali? Apa komentarnya dengan masalah ini? Ya semoga harapan kita pemain mereka duduk bareng dari satu meja, berpikir untuk pemain ke depannya gimana. Tapi untuk Persib sendiri itu dengan adanya kemarin pembukaan segala macam, sempat nggak teman-teman satu itu kumpul terus ngobrol dengan
kondisi seperti ini ngobrol bersatu dengan terutama dengan pemain lah, tanpa melatih, tanpa pengurus, ada nggak yang dia omongin waktu itu dengan pemain? Ya ada, tapi apa namanya, saya sebatas keluhan ya, kita ngomong gimana kalau misalnya nanti kita dibukukan, terus disanksi FIFA ke depannya itu seperti apa, terus kita juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kita kan di bawah kontrak dengan Persib gitu. Jadi semua kita balikin ke klub gitu. Jadi pada waktu itu kita kumpul, kita tanya sikapnya klub itu seperti apa kalau misalnya nanti kita dibukukan, kita disanksi, tidak ada kompetisi gitu, terus kita di bawah kontrak Persib, sikap klub seperti apa gitu. Itu sih paling yang kita tanyakan. Tapi sempat ada yang kumpul dengan sesama pemain Persib gitu? Kumpul, tapi waktu itu karena ada acara ini ya, ada acara pernikahan, ada anak cucu dari Pak Haji, Pak Jomo, kita kumpul. Nah setelah itu kita diliburkan katanya. Nah sampai sekarang belum ada. Tapi kalau yang di Bandung mereka ada sih kumpul. Tapi masih kontak-kontakan sama pemain? Masih. Ada grup WhatsApp atau grup BBM? Grup BB ya. Grup BB ya. Oke. Ya itu tadi kita udah bahas banyak sekali. Jangan juga sama Cubriana, tapi itu tadi baru tentang Persib, Bobotoh, keinginan dia musim ini walaupun kompetisi mandek. Setelah ini masih ada lagi banyak sekali apa yang kita kupas, terutama tentang masa kecil Juve, tim nasional Indonesia, tentang Arema dan tentang hal yang lain. Oke, tetaplah selalu di Sport 1 TV di live interview.